Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini proses belajar mengajar kita mulai dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum proses belajar mengajar kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam proses belajar ini berjalan lancar. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi rabba wa bil islam dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam belajar pada pagi hari ini kita bisa berjalan lancar. Baik, sebelum proses belajar mengajar kita mulai, di sini Pak Andri akan menjelaskan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga siswa dapat menjelaskan terjadinya kelangkaan. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan. Apa sih dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia? Kelangkaan dapat muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya sumber daya yang ada. Bahwa kelangkaan ini merupakan salah satu dari kebutuhan manusia yang cukup besar sekali. Sedangkan dari arti kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu dari kebutuhan lainnya supaya kehidupan manusia lebih imbang antara lahiriah dan batinnya. Sedangkan dalam kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dan aktivitas-aktivitas dan menjadi dasar alasan berusaha, bahwa kita sebagai makhluk hidup dan juga sebagai makhluk ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Satu, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Setiap manusia itu mempunyai kelangkaan dan permasalahan-permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada dalam manusia. Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, sifat keserakahan manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, letak geografis yang berbeda. Itu adalah penyebab terjadinya kelangkaan. Sedangkan dampak kelangkaan terhadap perekonomian, ini merupakan salah satu dampak yang cukup besar sekali, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini. Satu, tingkat produksi yang menurun. Yang kedua, menurunnya pendapatan masyarakat. Yang ketiga, naiknya harga-harga barang. Ini seperti kemarin pada tahun baru, merupakan salah satu dampak dari COVID dan juga naik tentang harga-harga barang yang kita tidak inginkan. Sedangkan dalam upaya menangani atau mengatasi kelangkaan, ya, anak-anak harus paham. Yang pertama, eksplorasi dan penemuan. Bahwa kita sebagai pemuda, sebagai generasi pemuda yang cukup besar, nantinya kita harus betul-betul mempunyai aktivitas yang kreatif, ya, dalam menemukan eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, kemajuan teknologi. Nah, ini juga berpengaruh pada bidang pendidikan dan juga dalam bidang-bidang lainnya. Yang ketiga, penggunaan sumber substitusi. Yang keempat, pemanfaatan kembali dan daur ulang. Itu adalah upaya untuk mengatasi dalam kelangkaan perekonomian. Yang kedua, dalam kebutuhan manusia, ini merupakan salah satu sangat penting sekali, bahwa kebutuhan ini merupakan salah satu benda atau jasa
yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret, nyata, tetapi juga bersifat abstrak, tidak nyata. Itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Di dalam kebutuhan manusia ini ada beberapa kebutuhan manusia yang berdasarkan intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan primer manusia yang mutlak harus dipenuhi, keberadaan agar manusia tetap hidup dan bisa beraktivitas. Bahwa kebutuhan primer ini juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang ada di badinya. Contoh, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang tumbuh bersama dengan meningkatnya peradaban. Contohnya pendidikan, televisi, handphone, dan kendaraan. Ini adalah salah satu kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk kesenangan pada hidup manusia. Contohnya perhiasan, mobil mewah, rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Yang pertama, apalagi dengan sekarang kita harus sering olahraga supaya sehat dalam jasmani maupun rohani. Yang B, kebutuhan rohani untuk mendapatkan kepuasan, yaitu rohani atau jiwa. Itu adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktunya. Di dalam kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Adalah salah satu manusia ini, contohnya aja ada beberapa, misalnya minum adalah kebutuhan sekarang, teman kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Ini adalah salah satu kebutuhan menurut waktunya. Yang keempat, kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebutuhan material, kebutuhan barang yang dapat diraba dan dapat dilihat. Itu adalah salah satu kebutuhan material. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan imaterial, kebutuhan yang tidak dapat terwujud, tidak dapat dilihat. Contohnya kalau kita lihat adalah udara, ini adalah untuk bernafas dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Nah, di sini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting sekali berdasarkan individunya, berdasarkan kebutuhan sosial, berdasarkan kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa jenis alat pemenuhan kebutuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk ekonomi sangat penting sekali untuk melakukan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, menurut hubungan dengan orang lain. Yang kedua, menurut cara memperolehnya. Yang ketiga, menurut tujuan penggunanya. Yang keempat, menurut proses pembuatan yang diperolehnya. Di dalam nomor 4 ini, dalam pemrosesnya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah barang jadi. Dalam prosesnya ini adalah yang pertama ini merupakan salah satu proses barang jadi, contoh alat tulis, kue, baju, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, barang mentah. Di dalam barang mentah ini cara pemrosesannya juga cukup lama ya. Dalam kegiatan apapun kita harus bisa melakukan
dalam memproduksi. Contoh adalah padi, kedelai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah barang setengah jadi. Contoh tepung, benang, dan sebagainya. Itu adalah alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi tiga. Salah satu kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Sedangkan dalam faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting sekali untuk dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah penghasilan. Yang ketiga adalah keadaan alam. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dalam sehari-hari. Itu adalah materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Bahwa kita simpulkan anak-anak bahwa kelangkaan dalam hal ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, merupakan salah satu wujud dari kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tugas untuk IPS yang pertama atau satu, yaitu satu, jelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Saya ulang lagi, satu, bisa menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan terjadinya kelangkaan ekonomi. Yang ketiga, sebutkan cara mengatasi kelangkaan. Yang keempat, sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang kelima, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan menurut sifatnya. Itu adalah tugas IPS. Mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini kita bisa berjalan lancar. Itu dari Pak Adli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.